Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan kami NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan membahas calon emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya adalah PT Murni Sadar Tbk atau kode sahamnya MTMH. Jadi ini perusahaan Murni Teguh Hospital berkedudukan di Medan dan berdiri tahun 2010, bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan ya, khususnya fokus pada pasien penderita penyakit keganasan, kanker, dan kardiovaskuler. Perseroan memiliki sebanyak 5 rumah sakit tersebar di Medan, Jakarta, Tangerang, dan Bali, serta mengoperasionalkan satu rumah sakit di Medan dengan menggunakan metode kerjasama operasional. Jadi ini kelihatannya masih 6 rumah sakit, terus alamat perusahaan di Medan, websitenya terlampir. Oke, aktivitas bisnisnya yang utama perseroan dan perusahaan anak fokus pada bidang onkologi dan kardiovaskular, serta pusat pendidikan kesehatan. Perseroan memiliki layanan unggulan unit onkologi radiasi menggunakan peralatan linear accelerator, Elekta Synergy Platform, dan Intensity Modulated Radiation Therapy. Perseroan juga menyediakan layanan coronary artery bypass grafting. Nah, selain kegiatan utama, ada penunjang juga ya. Yang pertama ada home care, yaitu pelayanan yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua adalah home visit, tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan yang bersifat panggilan. Oke, ini IPO structure, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 250.022.800 lembar atau presentasi IPO-nya sebesar 12,28% dari modal ditempatkan dan di store penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp100. Harga penawaran indikasinya ya 1.180 hingga 1.480 per lembar, sehingga didapatkan nilai IPO maksimal senilai 375.953.744.000. Penjamin emisi PT Cipta Dana Sekuritas Asia dan BCA Sekuritas. Oke, ini terlampir IPO structure sebelum penawaran umum dan sesudah penawaran umum. Oke, berikutnya kita masuk ke IPO schedule. Ini semuanya tentatif ya, masih perkiraan. Masa penawaran awal di 24 hingga 30 Maret, efektifnya 11 April, penawaran umum 13 sampai 18 April, penjatahan 18 April, distribusi 19 April, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia 20 April. Rencana penggunaan dana hasil IPO dari senilai tadi ya, kita udah bahas 370 miliar sekitar itu. Yang pertama sekitar 181 miliar itu untuk rumah sakit Murni Teguh di Bandung, terbagi dua yaitu sekitar 20 miliar untuk belanja modal dan ekspansi usaha, renovasi bangunan, dan pembelian peralatan dan perlengkapan medis. Adapun sekitar 161 miliar itu untuk modal kerja, pembayaran utang usaha, pembelian persediaan, pembayaran biaya sewa gedung. Oke, sisanya sekitar 194 miliar sekian dipinjamkan kepada perusahaan anak MSKA dengan komposisi sekitar 43 miliar melunasi pokok pinjaman, yang kedua 30 miliar untuk belanja modal dan lain-lain, sisanya untuk kebutuhan modal kerja. Competitive advantage, rumah sakit ini terletak pada lokasi strategis, terus kemudian fokus pada layanan onkologi dan kardiovaskular. Rumah sakit Perseroan memiliki fasilitas kesehatan lengkap dengan teknologi terkini dan didukung tenaga medis profesional. Berikutnya, Rumah Sakit Perseroan telah terakreditasi paripurna, menyediakan layanan BPJS dan umum, terus SDM-nya lengkap dan terlatih, serta terakhir rekam jejak dengan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Strategi bisnisnya, perluasan jaringan rumah sakit baru di sejumlah daerah di Indonesia, meningkatkan kapasitas pelayanan, peningkatan pelayanan medis, efisiensi, penyempurnaan sistem teknologi informasi, dan terakhir merekrut dan mempertahankan dokter dan tenaga medis yang memiliki kualitas tinggi. Oke, kita bahas faktor-faktor resiko. Yang pertama, resiko utama ya di industri rumah sakit. Resiko kurangnya kepercayaan publik pada sistem pelayanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan dalam negeri. Berikutnya resiko usaha,
Itu resiko tidak dapat menarik dan mempertahankan tenaga profesional, resiko persaingan usaha, resiko perubahan perundang-undangan, dan lainnya. Berikutnya masuk ke resiko umum secara global, yaitu resiko kondisi perekonomian makro, dan lainnya. Oke, terakhir adalah resiko bagi investor, yaitu volatilitas harga saham ya, terus kemudian likuiditas saham, terus ada juga resiko yaitu kemampuan perseroan membayar dividen. Oke, kita masuk ke key financial highlight. Oke, ini ikhtisar neraca keuangan di mana data per 31 Oktober 2021 current ratio-nya di atas 1 kali, liabilities per aset 0,46, liabilities per equity 0,85, pertumbuhan aset lebih dari 72% ya, terus dengan equity growth tumbuh signifikan. Oke, sementara untuk laporan laba rugi, gross profit margin 46,6, net profit margin 14,4, return on asset 8,8%, return on equity 16,2%, gross profit growth 176%, profit before tax growth 534%. Oke, demikian untuk presentasi kali ini. Terima kasih.